Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat kembali belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai bab hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab zakat. Nah, di dalam bab ini sangat lumayan panjang ya pembahasannya. Oleh karena itu Bapak harap semoga kalian dapat fokus agar dapat memahami apa-apa yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Nah, pada bab zakat ini akan terbagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian, hukum, macam-macam zakat, syarat dan rukun, serta hikmah yang akan didapatkan ketika kalian melaksanakan zakat atau berzakat. Mari kita awali dengan pengertian. Sebenarnya apa sih zakat itu? Nah, zakat menurut bahasa yakni berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti az-zaka, yang artinya tumbuh, bersih, suci, dan berkah. Nah, mengapa sih ada kata-kata ini? Nanti kita akan bahas pada pengertian zakat menurut istilah. Jadi, zakat menurut istilah adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Jadi hartanya tidak semua harta yang kita miliki dizakati, tidak. Jadi ada harta-harta tertentu yang menurut sifat dan ukuran tertentu lalu ditasorufkan atau diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Nah, lalu apa kaitannya dengan zakat secara bahasa tadi? Karena di dalamnya ada tumbuh, bersih, suci, dan berkah. Nah, zakat juga secara bahasa disebut dengan bersih, karena zakat juga berfungsi untuk membersihkan diri maupun harta kita. Seperti itu, untuk menyucikan dan membuat harta kita menjadi berkah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti apa yang telah disampaikan di pengertian zakat menurut istilah tadi, bahwa hukum dari zakat adalah wajib, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Zakat terbagi menjadi 2 macam secara umum. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Sering kita mendengar zakat fitrah, terlebih ketika memasuki bulan Ramadan, terlebih ketika kita akan melakukan takbiran ya, puasa terakhir. Nah, zakat fitrah, mari kita ke slide berikutnya. Nah, zakat fitrah merupakan pengeluaran zakat dalam rangka membersihkan jiwa yang dikeluarkan mulai awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, jadi boleh kita mengeluarkan zakat pada awal Ramadan juga ya, ketika memasuki awal Ramadan. Namun yang lebih utama adalah dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri atau akhir dari bulan Ramadan. Berapa harta atau kewajiban yang harus kita keluarkan? Ingat ya, zakat ini wajib. Berapa kewajiban yang harus kita keluarkan ketika akan melakukan zakat fitrah? Di dalam literatur Islam,
bahwasannya zakat fitrah ini dikeluarkan sebanyak 1 sok dari makanan pokok. Jika dikonversikan kepada kilogram, kurang lebih 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Makanan pokok kita adalah beras, jadi kita harus mengeluarkan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Nah, siapa saja yang harus mengeluarkan zakat? Yang pertama ada syaratnya ya. Yang pertama dia harus Islam, jelas. Tidak boleh kita menyuruh orang non-muslim untuk zakat karena ia tidak diwajibkan. Yang kedua, memiliki kelebihan harta. Artinya, kita telah memastikan bahwa kebutuhan kita untuk makan dan keluarga kita ya, itu tercukupi terlebih dahulu, ada kelebihan, baru dizakatkan. Yang ketiga, yakni syarat dalam zakat fitrah, yakni hidup di waktu terbenamnya matahari di waktu akhir Ramadan. Maksudnya bagaimana? Apabila ada seorang bayi lahir pada saat sebelum waktu terbenamnya matahari di waktu akhir Ramadan, maka dia juga harus dizakati. Jadi siapa saja yang hidup di waktu terbenamnya matahari di waktu akhir Ramadan alias malam tahun baru, malam takbiran, maka ia masuk kepada syarat dalam berzakat fitrah. Ini macam-macam zakat yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke zakat mal. Yang tadi zakat fitrah, yang sekarang zakat mal. Ya, zakat harta artinya. Nah, pada zakat mal ini kalian akan sering mendengar mengenai kata-kata yang mungkin asing ya. Ada kata muzaki, lalu kemudian ada objek zakat. Kita agar lebih mudah ya, objek zakatnya atau harta yang dizakatinya. Jadi syarat zakat mal ini akan berkaitan dengan muzaki. Muzaki yakni orang yang mengeluarkan zakat, atau kalian apabila ingin berzakat maka kalian disebut sebagai muzaki. Lalu hartanya apa yang akan dikeluarkan itu. Nah, pada zakat mal ini sesuai dengan pengertian tadi ya, karena ada dengan menurut harta tertentu, menurut sifat-sifatnya, lalu kemudian ukuran atau diberikan kepada siapa zakat ini. Nah, oleh karena itu di dalam setiap rinciannya tadi ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama yakni kita akan bahas terlebih dahulu mengenai muzaki. Apa sih syarat untuk menjadi seorang muzaki? Apakah kita termasuk? Kita lihat pada slide berikutnya. Syarat bagi orang yang mengeluarkan muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, ingat ya, muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama dia pasti harus Islam, merdeka, baligh, dan berakal. Islam, merdeka, baligh, dan berakal. Artinya orang gila tidak boleh mengeluarkan zakat, tidak perlu mengeluarkan zakat. Orang yang belum baligh tidak wajib menunaikan zakat. Orang non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, di dalam syarat atau bab zakat ini ada yang namanya muzaki dan ada yang namanya mustahik. Kalian bisa lihat di gambar ya. Muzaki ini, Bapak ulangi lagi, orang yang mengeluarkan zakat. Lalu mustahik adalah orang yang menerima zakat. Nanti akan kita bedah siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Nah, akan tetapi ada syarat yang kedua selain dari muzaki tadi ya, ada juga syarat hartanya. Jadi ada 2 syarat di dalam zakat itu. Pertama, orang yang mengeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah hartanya. Apakah hartanya masuk syarat? Apa itu syarat dari hartanya tersebut? Yang pertama, tentu hartanya harus milik penuh ya. Harta tersebut tentu harus milik pribadi, tidak boleh harta orang lain kita zakati.
atau zakatkan. Ada mobil tetangga kita, lalu kita pergi ke masjid dengan tujuan untuk berzakat, saya menzakatkan mobil ini, ya tidak boleh tentu ya. Jadi harta itu harus milik pribadi. Yang kedua, hartanya adalah bersifat berkembang. Maksudnya berkembang, baik berkembang secara sunatullah, alamiah, maupun diikhtiarkan oleh manusia. Nah, artinya berkembang ini juga bisa disifati dengan dapat mendatangkan keuntungan atau pendapatan. Seperti apa? Nanti kita jenisnya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Nah, yang terpenting adalah mencapai nisab. Nah, mungkin istilah asing juga ya, bahwa nisab ini adalah jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, misalkan batas minimal lah ya, kalau di sekolah itu KKM, ketutasan minimum. Apabila melebihi batas minimum itu, maka dia harus berzakat. Apabila belum, tidak diwajibkan untuk berzakat. Berapa batas minimumnya? Nanti beda-beda ya, ada sesuai dengan jenis zakatnya. Yang keempat, yakni lebih dari kebutuhan pokok. Sudah jelas dia harus melebihi dulu keperluan pribadi dan keluarganya, baru hartanya tersebut boleh dizakati gitu ya. Lalu bebas dari hutang yang selanjutnya. Artinya bahwasannya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, tidak ada hutang di harta tersebut, bebas dari hutang. Yang terakhir, yakni sudah dimiliki selama 1 tahun. Artinya harta tersebut telah dimiliki dalam waktu 1 tahun hijriyah. Nah, itu adalah syarat dari jenis hartanya. Lalu apa saja harta yang wajib dizakati? Apakah semua harta wajib dizakati? Tidak ya. Jadi ada beberapa saja. Yang pertama, emas dan perak. Lalu harta perniagaan, barang dagangan. Yang selanjutnya binatang ternak, hasil bumi, barang tambang, dan barang temuan. Kita bedah satu-satu. Emas dan perak, pelan-pelan saja ya. Jadi ketika kita memiliki emas dan perak dan kita memenuhi syarat sebagai muzaki, dan emas dan perak tersebut juga memenuhi syarat yang tadi ada 6 tersebut, seperti milik pribadi tadi ya, dan lain sebagainya, lalu melewati nisab. Nah, nisab ini batas kriteria minimum tadi ya. Nah, nisab dalam emas ini ada 85 gram, lalu kemudian perak 595 gram. Jadi apabila kita memiliki emas sebanyak 85 gram, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%. Dan syarat selanjutnya, emas tersebut atau perak tersebut telah kita miliki selama 1 tahun hijriyah. Rumusnya adalah 2,5% kali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun itu. Misalkan ada orang yang bernama Zaid ya. Si Zaid ini memiliki emas ya, sebanyak 100 gram. 100 gram apakah masuk nisab? Masuk. Karena batas nisabnya tadi 85 gram ya. Karena si Zaid mempunyai 100 gram emas, maka telah mencapai nisab. Zaid ini memiliki emas sebanyak 100 gram, maka otomatis Zaid harus menzakati emas tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh, bagaimana caranya kita mengeluarkan zakat emas tersebut? Apakah emas tersebut kita kerik ya, kita atau dipatahkan? Tidak, bisa dengan uang. Nah, jadi hitung saja, jika emas tersebut dikonversikan dengan harga rupiah, misalkan
emas tersebut dikonversikan dulu dengan nilai dengan harga emas saat hendak ingin menunaikan zakat. Misalkan ya, harga emas adalah 800.000 per gram, maka 100 gram senilai 80 juta. 800.000 100 gram jadi 80 juta. Maka Bapak Zaid ini harus mengeluarkan 2,5%-nya dari 80 juta, yakni kurang lebih sebanyak 2 juta. Nah, kurang lebih perhitungannya di dalam mengeluarkan zakat emas seperti itu. Jadi rumusnya adalah 2,5% kali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah zakat harta perniagaan atau zakat dagangan ya. Yang pertama harus jelas memenuhi syarat sama seperti yang tadi. Yang kedua adalah mencapai nisab. Nisabnya yakni sama dengan nisab emas, yakni 85 gram. Lalu kemudian kadar zakatnya adalah 2,5% dan telah atau usaha tersebut telah melewati 1 tahun hijriah atau melewati haul. Nah, pada zakat perdagangan ini jadi penghitungannya adalah aset usaha kita selama 1 tahun tadi ya, dikurangi untuk menghitung nisab ya. Ini untuk menghitung nisab. Aset usaha kita selama 1 tahun tadi dikurangi hutang. Nah, lalu kemudian selisih tersebut apabila sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Contohnya seperti ini. Bapak Zaid ya lagi memiliki usaha, misalkan dalam 1 tahun itu aset usahanya ini sebanyak 200 juta misalkan ya. Nah, hutangnya adalah 50 juta, jadi 150 juta. Nah, kemudian harga emas pada saat itu berapa? Misalkan harga emas pada saat itu adalah 622.000 per gram. 622.000 per gram dikali nisab dari zakat perdagangan ini berapa? 85 gram. Hasilnya adalah 52.870.000. Karena tadi Bapak Zaid adalah 150 juta ya, jadi telah melebihi 52 juta ini, maka Bapak Zaid wajib dikenakan zakat perniagaan. Nah, berapa yang harus dikeluarkan? Tadi ya 2,5%, bahwa misalkan Bapak Zaid ini jadi perhitungannya rumusnya adalah 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek, atau 2,5% dalam kasus Bapak Zaid ini dikali 150 juta. 2,5% dikali 150 juta. Maka hasilnya adalah 3.750.000. Nah, berarti Bapak Zaid harus mengeluarkan 3.750.000. Kurang lebih seperti itu ya. Playback lagi aja kalau kalian tidak mengerti. Yang selanjutnya adalah binatang ternak. Nah, harta binatang ternak. Yang pertama syaratnya harus memenuhi persyaratan dari seorang muzaki tadi ya. Lalu yang kedua mencapai nisab. Berapa ini nisabnya binatang ternak? Karena memang binatang ternak ini banyak jenisnya, jadi disesuaikan dengan masing-masing jenis binatang ternak. Dan juga kadar zakatnya disesuaikan dengan jenis dari binatang ternak. Dan yang pasti harus melewati 1 haul. Binatang apa sajakah itu? Nah, jadi binatang ternak yang harus dizakati hanya ada beberapa. Yang intinya ada 3 sebenarnya, onta, sapi, dan kambing. Jadi ada juga kerbau dan domba. Jadi itu kalau kerbau disamakan dengan sapi, domba disamakan dengan kambing. Nah, jadi hanya ada 3 binatang ini ya. Misalkan kalian sedang ternak cupang, nah maka cupang itu tidak dikenakan zakat. Namun beda lagi apabila kalian menjual ikan cupang tersebut dan telah mencapai nisab dan telah selama 1 tahun,
maka kalian dikenakan dengan zakat perdagangan. Jadi tidak ada zakat cupang gitu. Ada juga binatang atau zakat perdagangan cupang. Gitu ya. Beda soalnya. Tidak ada, karena binatang ternak hanya 3 ini, unta, sapi, kambing, ya. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian ternak lele, tidak ada zakat lele. Kecuali kalian menjual lele tersebut dan kalian mendapatkan untung sesuai dengan nisab haul dan kadar zakatnya, maka itu adalah masuk kepada zakat perniagaan. Nah, kita mulai dari binatang yang paling kecil dulu di antara ketiga ini, hewan kambing atau domba atau biri-biri. Apabila kalian memiliki kambing 1 sampai 39, itu tidak dikenakan zakat. Namun apabila kalian memiliki 40 ekor kambing, maka kalian harus mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau domba yang berumur 1 tahun ya. Yang 1. Dan ke bawahnya. Apabila 121 ekor, kalian menyumbangkan atau menzakatkan 2 ekor kambing berumur 2 tahun atau 2 ekor domba berumur 1 tahun. Namun bukan ekornya saja ya, tapi juga dengan seluruh badan-badannya, bukan ekornya saja. Nah, contohnya seperti ini. Apabila kalian memiliki 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah ya. Kalau tadi dari 40 ke 121, dari 121 ke 201 tidak bulat 100, namun setelah 500 ekor, apabila kalian memiliki 500 ekor kambing, maka dikalikan 100 atau kelipatannya 100 dengan zakat 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Misalkan ada 500 ekor, zakatnya adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 5 ekor domba umur 1 tahun. Misalkan ada 700 ekor, berapa zakatnya? Ya 7 ekor kambing umur 2 tahun atau 7 ekor domba umur 1 tahun. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada kalau di binatang ini, kalau hewan ternak ini ada masing-masing nisab dan kadar zakatnya. Nah, yang kedua yakni hewan sapi. Apabila kalian memiliki 30 ekor sapi, maka kalian harus menzakati 1 ekor sapi umur 1 tahun. Begitu dengan kelipatan 10, apabila kalian telah memiliki 40, maka 1 ekor sapi akan tetapi umur 2 tahun. Nah, setelah kalian misalkan memiliki 60, jadi ini kalau sapi ini unik ya, bergantung kelipatan. Misalkan tinggal dibagi saja. Apabila kalian misalkan memiliki 60, ya berarti 1 ekor sapi umur 1 tahun dan berarti 2 ekor sapi umur 1 tahun karena 30-30 gitu ya. Begitu juga apabila kalian memiliki 120, terserah misalkan itu mau masuk ke 40 dikali 3 atau 30 dikali 4. Kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin kalian bisa memahaminya. Dan yang terakhir di dalam rangkaian hewan zakat hewan ini, hewan ternak adalah unta. Ini bisa kalian baca ya, karena memang pembahasannya kurang lebih sama dengan yang lainnya, namun di dalam unta ini agak sedikit lebih unik ya. Jadi ada 5 ekor, maka zakatnya bila kalian memiliki 5 ekor unta, ada 1 ekor kambing kalian harus zakati. Nah, sampai 121 ekor. Ada yang punya unta ya. Di sini ada di Jatiluhur ada yang ngangon unta gitu. Maka harus dizakati. Itu juga batasnya 5 ya. Kalau 1 sampai 4 tidak wajib zakat. Nah, zakat yang selanjutnya yakni zakat harta hasil bumi. Seperti apa? Seperti padi, jagung, sagu, gandum.
Nah, keempat ini adalah makanan pokok ya. Selainnya itu anggur, kurma itu adalah buah-buahan. Nah, jadi syarat yang pertama yakni tentu sama ya, harus memenuhi syarat. Yang kedua melewati haul. Nah, kalau haul di dalam hasil bumi ini adalah setiap panen, bukan 1 tahun sekali ya. Seperti tadi zakat emas, zakat hewan ternak, lalu kemudian zakat perdagangan ya. Kalau di dalam hasil bumi setiap panen. Berapa? Nah, nisabnya, kalau nisab dari hasil bumi ini, kalau kita ambil kasusnya adalah padi, apabila masih berbentuk gabah, belum digiling ya, maka apabila kalian panen dan belum digiling, kalian kilo gitu ya, dan mencapai 1350 kilo, wajib zakat. Atau kalian telah menjadikannya menjadi beras, dan kalian dapati beras itu seberat 750 kg, maka harus dizakati. Berapa kadar zakatnya? Nah, apabila kalian misalkan memiliki sawah dan di sawah tersebut kalian aliri dengan air yang dari hasil usaha kalian, atau kalian harus bayar untuk mengairi sawah tersebut, maka kalian kadarnya adalah 5%. Namun apabila kalian mengandalkan air hujan atau air langsung dari gunung, maka kadar zakatnya 10%. Adil ya, jadi kalau kita bayar maka zakatnya 5%. Tapi kalau gratisan airnya, maka kadar zakatnya adalah 10%. Kurang lebih seperti itu ya dari hasil bumi. Nah, jenis zakat yang terakhir adalah zakat barang, tambang, dan temuan. Jadi tambang dan temuan ini dikhususkan dari emas dan perak. Bagaimana kalau minyak, barang tambang yang lainnya, batu bara, itu tidak dikenakan. Namun apabila dijual, balik lagi ya, apabila dijual, maka masuk kepada zakat perniagaan. Nah, dalam tambang dan temuan ini terkhusus dalam emas dan perak. Yang syarat yang pertama, kedua harus memenuhi syarat sama seperti sebelumnya. Nisabnya sama juga dengan zakat emas 85 gram. Bila kalian menambang nih, kalian menemukan emas 85 gram, maka harus dizakati. Berapa kadar zakatnya? 2,5% kalau tambang. Nah, beda lagi dengan barang temuan. Misalkan kalian sudah menonton film nih, filmnya tentang pencarian harta karun. Bete nih kalian tuh, bete nih, gali tanah gali gitu ya. Kalian nemu emas, wah ada emas. Emasnya tersebut sebanyak misalkan 100 gram. Nah, itu harus langsung dizakati. Berapa? 20% zakatnya ya. Ini besar 20%, karena memang ya namanya juga barang temuan gitu ya. Nah, yang terakhir yakni rukun zakat. Sama seperti pembahasan yang lalu, kalau syarat itu sebelum ya, harus ada dulu sebelum melakukan. Kalau rukun akan atau telah sedang dilakukan. Yang pertama, rukun zakat. Mengeluarkan hak milik kita, harta kita, yang harta tadi ya, yang dikenakan wajib zakat, lalu diserahkan harta tersebut kepada orang yang mempunyai atau yang bertugas sebagai amil zakat. Lalu amil tersebut memberikan atau menerima zakat sebagai miliknya. Lalu siapa saja yang berhak menerima zakat? Di sini ada namanya mustahik zakat atau asnaf ya. Ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, rikob, dan seterusnya. Fakir, apa itu fakir? Fakir adalah beda ya dengan miskin. Kalau fakir itu adalah orang yang tidak memiliki usaha dan juga tidak sanggup membiayai dirinya sendiri. Tidak memiliki usaha, tidak memiliki harta, tidak sanggup membiayai dirinya sendiri. Lalu yang kedua orang miskin. Kalau orang miskin ini ia memiliki usaha namun kurang atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, disebut miskin. Yang ketiga rikob, hamba sahaya atau budak. Insya Allah tidak ada ya.
kalau hari ini. Lalu yang keempat gorim, orang yang terlilit hutang karena disebabkan ia berhutang untuk melanjutkan kehidupannya, artinya emang butuh, bukan berhutang karena untuk pamer ya. Misalkan beli iPhone sengaja ngiridit gitu ya, itu mau untuk gaya hidup, tidak termasuk gorim itu mungkin. Nah yang kelima yakni mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kita sambut, kita beri zakat. Yang keenam adalah fisabilillah. Nah, fisabilillah ini adalah pejuang di jalan Allah. Artinya, misalkan fisabilillah ini adalah orang yang menghidupi atau senantiasa mensiarkan agama Allah. Nah, yang ketujuh adalah ibnu sabil, santri ya, para musafir, para pelajar gitu ya, yang jauh. Misalkan kalau santri kan memang sengaja biasanya dari satu kota ke kota tertentu untuk mempelajari ilmu, nah dia disebut ibnu sabil, maka wajib juga atau boleh juga menerima zakat. Yang ke-8 yakni amil zakat. Nah ini adalah orang yang sebagai petugas dari pengelola zakat. Kalau di pemerintahan Baznas biasanya Badan Amil Zakat Nasional. Nah mengapa sih kita harus berzakat? Karena zakat ini adalah memiliki keutamaan. Yang pertama, sesuai dengan Quran surat At-Taubah 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Yang pertama berdasarkan ayat ini adalah dengan berzakat maka harta kita akan bersih ya. Dari diri kita akan bersih dari penyakit kikir dan serakah. Lalu dapat juga membersihkan sifat-sifat tercela ya, kejam terhadap orang-orang yang lemah ya, seperti fakir miskin dan lain-lain. Dan juga dapat menyucikan jiwa orang-orang yang berharta, lalu kemudian menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan dari moral maupun amal. Hingga demikian orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terima kasih. Cukup panjang memang pembelajaran hari ini. Namun Bapak akan sangat mengapresiasi bagi kalian yang betah mendengarkan hingga akhir. Ya, karena memang di YouTube juga bisa dicek ya berapa orang yang menonton, berapa detik itu kelihatan sampai akhir apa enggak. Jadi Bapak sangat mengapresiasi bagi kalian yang menonton hingga akhir. Demikian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya dan juga kalian bisa men-share pengetahuan yang telah kalian dapatkan pada hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.